Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, sadaqallahu wa rasuluh. Bapak Wali Kota Jambi yang sama-sama kita hormati, mungkin sekarang siap-siap baru menuju ke sini. Bapak pimpinan Pujasuma Pujasuma Kota Jambi beserta staf, bapak-bapak, ibu-ibu, unsur musbidah yang sempat hadir baik Polri maupun sipil, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur siang hari ini kita ditemukan di dalam ruangan yang mulia ini. Insyaallah niat baik kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah tersebut akan menjadi jembatan menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah yaumul qiyamah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga dengan banyak kita baca salawat kepada beliau, dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 11 Rabiul Akhir, Mauludi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tujuan kita tidak ada lain adalah mendengar kembali cerita Maulud Nabi dan berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad, walaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dunia ini, kehidupan manusia ini, di atas dunia ini, yang cuma melakukan segala sesuatu tanpa contoh adalah Allah. Selain daripada Allah, tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa melihat contoh. Supaya kita melihat contoh, tujuan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih maksimal. Allah jadikan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi yang lain selain langit dan bumi yang ada ini. Ini adalah buah karyanya Allah. Allah yang bikin langit tanpa tiang. Tidak tahu kita di mana tiangnya. Posisi bumi bundar, bulan. Bahkan dalam pelajaran kita ini Bapak bisa saja saat ini dalam posisi terbalik. Ini bisa baik kaki ke pojok ini. Ini posisi karena kita kan sifatnya muter. Bukan matahari yang muter Bapak, bumi yang muter kan. Jadi posisi kita bisa jadi posisi sekarang kaki lagi di atas. Ya, kaki lagi di atas, kepala lagi di bawah. Tapi dengan izin Allah tidak terjadi apa-apa. Allah menjadikan Nabi Adam tanpa ada contoh. Ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah, sekian lama Nabi Adam sendirian di dalam surga. Jenisnya hanya satu. Akhirnya Allah datangkan sepasang burung yang sedang pacaran. Kata Nabi Adam, burung bagi dua.
Kenapa aku ni Dewi Anin? Rupanya dengan izin Allah dicabutlah rusuk yang bengkok sebelah kiri dari ruas rusuk Nabi Adam, dicabut satu, dijadikan ibunda Siti Hawa. Kalau kita dah diakar, macam mana baca Allah jadi kendali tulang? Ternyata itu cuma sekadar simbolis. Tapi memang benar itu rusuk yang ditarik. Waktu itu wanita itu kata Nabi asalnya dari rusuk yang bengkok. Nak sabar ngurusin. Kalau dikuati dia patah, dibengkokkan tambah dan rusak. Jadi nak sabar. Bisa jadi tulang tadi jadi ibunda Siti Hawa tanpa contoh. Ketika Allah menjadikan Nabi Adam dengan bentuk seperti bentuk kita, cuma beda ukuran. Tapi kalau bentuk tidak ada perubahan. Mata dua, hidung lubangnya dua, telinga dua, segalanya dua, tidak ada yang satu. Kaki dua, tangan dua. Dan semua yang Allah jadikan di dunia ini khalaqaz zawjain, dijadikan oleh Allah segalanya dengan jumlah yang dua. Ternyata dua itu memang hebat. Ternyata hebat dua itu. Kaki kalau singkok kencor, mata kalau singkok bilang. Allah jadikan manusia ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng. Kenapa Allah jadikan dua? Supaya ada saling menimbang dan ada lebih manfaat. Ibu yang merasa diri cantik tidak boleh bangga karena ada yang jelek. Jadi ibu harus terima kasih dengan yang jelek. Dan pada yang jelek, Anda tidak akan dianggap sebagai yang cantik. Yang pintar, jangan bangga. Tidak akan ada yang bilang Anda pintar kalau tidak ada yang bodoh. Semua itu tidak ada tujuan apa-apa, tapi tujuan Allah menjadikan dua untuk menjadikan kesempurnaan. Kenapa Allah tidak dua? Itulah menunjukkan hebatnya Allah. Kalau Allah ada dua, akan terbengkalai alam semesta ini dan akan berkuasa berebut kekuasaan antara satu dan dua. Tidak ada tujuan aku Bapak ngomong ini cuma untuk dipahami Bapak. Ya, tidak ada tujuan apa Pak. Saya paham. Ini wilayah rumah dinas wali kota. Tidak ada tujuan apa Pak. Cuma sekadar memberikan pemahaman. Jadi Allah jadikan kalau Allah ada dua. Jadi khusus satu itu hanya Allah. Hanya Allah. Allah nak jadikan siang, Allah nak jadikan malam, itu hak Allah. Kalau ada dua, balak. Yang ini minta hujan, yang ini nak nyetop hujan. Apa engkau ni? Oh tak. Dengan adanya satu kekuasaan menunjukkan kita sebagai hamba menerima ketentuan Allah. Kadang-kadang Bapak siang ini panas tak. Tahu panas tak? Panasnya. Enggak nyangka kita. Enggak nyangka. Tahu-tahu malam-malamnya hujan dia. Oh, enggak nyangka. Iya, tidak nyangka hujan. Kadang-kadang ya Allah, diharap hujan tak hujan. Kadang-kadang kita sedekah, ngadep ya Allah, jangan hujan, hujan turun. Ya, sedih hati. Tapi persiapan habis. Coba kan tidak hujan. Orang puja kusuma ini berapa jumlahnya? Nah, ketua kira-kira apa? Cuma jawab ribuan juga.
Ya, coba. 7.000. 7.000 Pak. Tuh. Misal kalau pimpinannya sedekah, nganten kan? Atau sedekah atau pengantin, datang lalu anak buah. Oh, dengan turunnya hujan, ada yang datang, ada yang tidak. Tapi subhanallah, persiapan habis. Ternyata Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena seorang pimpinan, tak mungkin anak buah tak datang. Semua itu adalah yang terbaik yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan melihat contoh. Allah jadikan buah durian, kata yang berani nyium. Hampir itu kekelek air. Rumah dalamnya cacang. Allah. Ya, tebal bulu, biji kecil. Ya Allah, kita tidak mau sebiji. Kita tidak mau sebiji, yang kita urus dagingnya. Oh, kapan makan dumjak Allah alam al-makhluk. Tapi kulitnya Allah tidak pernah nyuruh contoh. Bahkan durian itu disebut Abu Syauq. Kalau bahasa Arab Abu Syauq, bapaknya makanan buah-buahan paling lemah. Pimpinan seluruh buah-buahan itu durian. Ngerti lah aku ngomong nih kamu. Allah. Kemarin Bapak ceramah di mana? Di Sericai. Allah, disiapkan uang durian Bu. Uang nanyo, Ustaz Wandi nanyo, kawan-kawan nanyo. Kan anda sakit, beliau yang mau ikut ngobat saya pakai telok beliau. Pak Ketua kamu, pakai telok. Atau Pak Wandi katanya, Ustaz baca makan durian. Ya Allah. Anak yang nggak bisa itu cuma biji sama kulit. Dan anak juga yang nggak bisa satu Bapak durian itu kalau beli dewek. Kalau tidak macam. Tapi kalau beli buah, insya Allah. Allah bikin durian tidak ada contoh Bapak. Allah bikin bumi, Allah bikin bulan, Allah bikin bintang. Itu bulan tidak ada tali Bapak. Matahari tidak pakai tali, bintang tidak pakai tali, dan bintang tidak menempel di dinding langit. Bintang tidak menempel di dinding langit, bulan tidak menempel di dinding langit, semua benda di angkasa tidak menempel di langit. Tetapi kenapa bisa beraktivitas? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta hada kanujuni lasyamsu yang bagilah an tudrikal qamar. Tidak akan pernah matahari mendahului bulan. Tidak pernah Allah lihat contoh. Tetapi selain dari Allah tidak akan pernah mencapai suatu keberhasilan kalau tidak dengan adanya contoh. Contoh yang Allah persiapkan untuk kita supaya doa kita diijabah oleh Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa tiga itu tidak akan tercapai Bapak kalau tidak mencontoh Nabi Muhammad. Tiga doa itu cuma ada pada diri Nabi Muhammad. Yang di dunia beliau bahagia, di akhirat telah dijamin kebahagiaan, dan dipastikan beliau tidak akan masuk ke dalam neraka Allah. Nah, orang yang kayak gini kita contoh. Seperti Nabi Muhammad inilah yang harus kita turuti supaya kita dapat juga keberhasilan seperti keberhasilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad miskin, yolah. Nabi Muhammad kaya, yolah. Nabi Muhammad punya istri lebih dari siko, yolah. Nabi Muhammad punya istri satu, yolah. Nabi punya istri satu Bapak dalam masa 25 tahun. Nabi nikah dengan Siti Khadijah itu 25 tahun. Setelah meninggal baru Nabi banyak punya istri. Banyak punya istri 8 setelah Siti Khadijah, bahkan riwayat mengatakan 10, itu selama 13 tahun. Lebih banyak beliau dengan istri yang satu, 13 tahun dengan 8 atau 10 istri. Tuh. Nabi dari sekian banyak istri beliau,
9 atau 11 istri Rasulullah dalam riwayat yang cuma melahirkan anak 2 istri. Sayyidatuna Khadijah dapat anak 6, 4 betina, 3 lanang. Dan Siti Khadijah tambah Maria Al-Qibtiyah 1 anak laki-laki. Tapi Siti Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad setelah punya suami 2. Siti Khadijah itu suaminya 2 dulu. Setelah dulu kok melewati suami, lama masa menjaga, nikah sama Nabi Muhammad. Siti Khadijah bawa anak, dan Siti Khadijah punya anak dari suaminya yang dulu. Jadi anak tiri Nabi itu banyak. Ada contohnya nikah dengan janda punya anak Nabi, contohnya Siti Khadijah nikah dengan Dudo bawa anak Siti Khadijah, contohnya Nabi nikah dengan Maria Al-Qibtiyah dapat anak 1. Nikah dengan wanita lain tidak dapat anak. Bahkan Nabi Muhammad punya 1 istri, cantik, muda, pintar, cerdas, tapi tidak punya anak. Sayyidatuna Aisyah. Jadi Nabi punya istri yang tidak melahirkan anak, punya istri yang melahirkan cukup komplit. Aku Nabi nikah dengan Siti Khadijah langsung punya anak? Tidak, Bapak. 4 tahun dulu Siti Khadijah kosong. Setelah 4 tahun nikah baru hamil, dapatlah Qasim anak yang tua. Hebat Nabi Muhammad. Jadi Bapak nak nyontoh siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Dalam kehidupan Bapak, pejabat juga begitu. Pejabat juga begitu. Pejabat nyontoh Nabi Muhammad aman, pedagang nyontoh Nabi Muhammad sukses, orang miskin nyontoh Nabi Muhammad jadi orang syukur, orang kaya nyontoh Nabi Muhammad orang jadi yang disenangi oleh Allah. Semuanya penceramah nyontoh Nabi Muhammad, jemaahnya senang. Jadi satu Nabi Muhammad itu, tapi semua sifat itu memiliki sifat kesempurnaan. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau yang Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang agung, yang hebat. Itu Nabi Muhammad. Jadi tidak usah nak untuk yang banyak-banyak. Dan tidak usah nak milih-milih. Ngomong ke tadi. Nah, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu betina cantik, berduit, kaya-layau, hartawan, dermawan. 3/4 kota Mekah itu punya Siti Khadijah. Tanah, perumahan, semua 3/4 kota Mekah punya dia. Jadi tidak salah kalau lanang yang janda berduit. Ya niatan nolong. Nolong aku tidak tolong. Tapi Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah miskin. Ketika Siti Khadijah sakit, Rasulullah nangis dekat Siti Khadijah. Ya Khadijah, alangkah susahnya hidupmu sekarang. Jadi orang yang termiskin di kota Mekah gara-gara kawin dengan aku. Hartamu banyak, keluargamu terhormat, mulia dengan nikah denganku. Jadi orang benci dengan kau ya Khadijah. Hartamu habis untuk agama dan kaum muslimin. Siti Khadijah jawab, ya wahai suamiku, ku habiskan hartaku demi Allah dan Rasul, demi kepentingan agama. Teruskan perjuangan. Seandainya perjuangan belum habis wahai suamiku, dan aku telah meninggal dunia, namun kau membutuhkan ongkos biaya untuk menyeberangi lautan, wahai suamiku, engkau bongkar kuburku, kau ambil tulang belulangku, bikin jembatan untuk nyebrang. Maka itu waktu Rasulullah nyebut Siti Khadijah, istri yang lain cemburu. Sudah ya Rasulullah, sebut teguh bangun kaki. Udahlah. Kami kan ada, tidak akan ada wanita pengganti Khadijah. Tidak akan ada. Nah, ya Allah, aku tuh betina, ada juga betina yang izin laki yang bini. Ada Pak. Cuma dia ngomong, mati aku dulu.
Bawa ke bini. Ada lagi bu kejadian, wallahualam aku benar aku cerita, istrinya meninggal. Ya Allah, di tengah rame itu dia loncatinya istri. Oi Maji, ingat, sabar. Sudah musibah, aku gawe ini. Aku nih meloncati istriku, ini amanah dari dia. Kalau nak bini langkai mayit aku. Jadi lagi itu dia sudah pesen, minta langkai mayitnya. Aku langkai. Kalau tidak aku langkai, ajak begini aku. Cuma itu dulu. Ada yang di kuburan bawa kipas angin, ada kipas angin model baru nih. Di kuburan di kawannya. Ngaku bagi model ini. Pesen biniku, jangan begini sebelum kuburan dikering. Jadi dia cepat kering. Cerita ibu siangan ini ya. Jadi artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak ada perlu untuk menghadapi kesedihan. Oke? Ibu, kalau kita nak ngukur miskin, seberapa persen miskin kita dari Nabi? Coba, ini kalau nak bab miskin, siapa yang paling miskin dari Nabi Muhammad? Setelah kita dengar cerita Nabi Muhammad dapat jaminan syurga, kebahagiaan dunia akhirat, Bapak Ibu galaknya untuk Nabi Muhammad? Galaknya untuk Nabi Muhammad? Tapi Nabi miskin. 7 hari Nabi tidak makan. Pernah Nabi 7 hari tidak makan, Bapak Ibu? Bukan cuma Nabi, istrinya pun tidak makan. Dalam riwayat, saking miskinnya Nabi Muhammad, saking tidak ada dana untuk kehidupan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Ya Allah, waktu nyusui Siti Fatimah, sampai Siti Fatimah itu yang diminum bukan lagi air susu, tapi darah. Saking tidak ada makanan masuk ke dalam badan Siti Khadijah. Enggak. Siapa ibu paling miskin kalau bukan Nabi Muhammad? Tuh. Tapi beliau tidak pernah ribut, beliau tidak pernah susah. Sampai dalam riwayat kalau Rasulullah sholat, rukuk, olah, bunyi pun, sujud, olah, bunyi tumbuhan Pak, benar tumbuhan. Sahabat ini di Kangkung Lembang saksi, saling apa? Saling nanya. Tahu, nggak berani nanya. Bapak, bunyi. Berani. Siapa yang berani? Sayyidina Umar bin Khattab, mertua beliau sendiri. Ya Rasulullah, numpang nanya, oh ini nih kawan-kawan ini saksi nah. Nanya ngaku. Bunyi aku, ketak. Bukanya dari Rasulullah, tunjukkan. Nangis Sayyidina Umar. Ya Umar, batu dilemparkan di perut. Kenapa ya Rasulullah? Sudah sekian hari aku tidak makan, menahan pedihnya perut karena lapar. Ibu bapak tahu, Sayyidina Umar dengerin omongan itu, semasjid itu nangis. Uji Kanjong Plembang, ya Rasulullah, waya makan sepegi, waya cuma ngomong, coba ngomong kali tidak makan. Yuk tahu kami ya Rasulullah, kalau engkau tidak makan, senyum Nabi Nyawa, wahai Umar, aku tidak mau membebani umatku. Aku tidak galak ngomong mentang-mentang Nabi bikin beban untuk umatnya, minta, aku tidak galak. Hebat itu. Ini duit masih banyak, ngirim nomor rekening. Duit masih banyak, tolong ya, nanti rekening bapak ya. Pak Solah, wejo balak dinas segala macam. Yang hijau kena ngomong ini deh. Ya Allah, ya Tuhanku, Bapak Ibu, Allah paling benci kata Nabi. Allah paling benci dengan wong ada biaya,
ada duit, ada ongkos untuk membantuannya, tapi dia minta dengan Allah benci. Kita nak beli nasi, harga nasi 20.000. Kita ni punya duit 20.000, maka minta dengan Allah. Misal orang itu tahu, Haji Asmi ada duit 20, minta ngapa sah beli nasi. Itu sudah ada duit. Haji aja. Mama, aku kalau tidak marah. Tahu kenapa kau tunjuk rezeki duit 20? Beli nasi itu. Jangan seolah-olah kau miskin, kau tak mampu. Nabi tidak punya bapak untuk makan, baru kita. Siapa yang lebih miskin dari Nabi Muhammad? Siapa yang lebih bahagia dari Nabi Muhammad? Umpamanya itu Ustaz, baiti, rumahku adalah syurga. Banyak yang sudah pergi haji. 1, 2, 3, 4, banyak. Umroh. Tak mau 3 banyak. Ibu kan punya emas 20 suku sudah pacak berangkat umroh. Yang promo yang bulan-bulan Januari akhir November ada yang 20 juta. Dapat. Bagus hotelnya sudah. Untuk November, akhir November, awal Desember. Kalau sudah Januari, Februari, Maret, jangan ada Bapak. 23, 25, 30-an. Tapi akhir November, awal Desember, bahkan Januari ini jangan karena mereka libur. Tapi untuk berangkat itu, insya Allah tidak sampai 10 suku. Daripada ibu pakai lantai 10 suku. Nah, mau minjem. Takutlah bu, mau minjem dia ngasih rumah. Ibu sayang, ibu mati lagi ibu ke bini. Dia je bini mudanya, ha? Jangan tahu lah kalau lu amin. Tinggal pula lagi. Ibu kali ingat rumah Nabi di Mekah, di Madinah. Kali ibu ke Mekah, ibu tempat kita sa'i, Safa Marwah, ibu lihat lurus, ada rumah cat warna hijau. Pintunya dekat tempat wudu banyak-banyak. Itu Maulid Nabi, rumah tempat Nabi lahir. Sampai sekarang nak dihancurkan oleh orang Wahabi, tak bisa Bapak. Semua alat yang paling mahal, kapan sampai di situ rusak. Sopirnya masuk angin. Yang mati Bapak, nak hancurkan rumah ini. Nak dihancurkan oleh orang Wahabi, tidak bisa. Semua alat rusak sampai situ. Rumah tempat Nabi lahir. Maju sedikit, sekarang yang jadi WC, yang WC paling banyak di Mekah dekat Marwah, itu rumah Siti Khadijah Bapak. Itu rumah Siti Khadijah dihancurkan. Tempat wong kencing itu dibikin dulu rumah Siti Khadijah. Maka itu Nabi disebut bagus, salah, lurus sama rumah Nabi. Sekarang di Madinah Rasulullah. Bapak lihat ingat di Madinah besar tak rumah Nabi? Macam inilah. Belakang depannya Rasulullah dengan Siti Aisyah, di belakangnya Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Maka itu di belakang tempat ibu itu ada amen. Ada amen. Itu tempat Siti Fatimah ngaji sama Rasulullah. Maka kalau ibu-ibu di belakang amen itu usahakan ngaji sholatnya di situ. Itu tempat Siti Fatimah belajar ngaji sama Rasulullah dekat tiang. Ibu bingung juga yang belum pergi haji, bingung yang mana tempatnya. Yang berangkat lagi tidak nyambung. Tidak sampai situ. Pemimpin tidak bawa ke situ. Sudah kayak berangkat lagi ya? Amin. Di depan itu kamar Nabi, kamar Siti Aisyah. Bu, makan di situlah, minum di situlah, tidur di situlah, kumpul dengan keluarga di situlah. Tapi Nabi mengeluarkan kalimat baiti. Yang paling susah Nabi Muhammad, yang paling senang ngadep hidup Nabi tenang. Nabi punya prinsip satu,
makhluk ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang melata di dunia ini kecuali Allah yang nanggung rezeki. Kita sedekah, ngundang uang 250. Ibu-ibu kan sudah tahu kalau pakai daging 250 berapa butuh? 10 kilo daging. Karena sekilo itu potong selawi. Yang sekilo potong 25 itu ibu uang yang galak sedekah. Uang yang galak sedekah tapi pelik itu sekilo potong 35. Ujungnya besar banyak jempol lagi. Sekilo potong 25 berarti perlu 10 kilo. Tambah keluarga ya lah, belilah 12 kilo. Tambah keluarga, tambah tetangga segala macam, cukup bila 15 kilo. Misal, kan ibu tahu jumlah uang. Nasi minyak kalau 16 kilo itu dapat juga kalau diwadahi piring 150 piring. Kalau tidak diwadahi piring itu dapat 100 atau 80. Kalau pakai Perancis tidak perlu sampai 16 kilo untuk 100. Cukup 10 kilo cukup. Kalau pakai prasmanan banyak iwaknya baik daripada nasi. Iya kan? Iya banyaknya di coaching. Bapak datang. Alhamdulillah. Ya lah. Ya lah. Ibu-ibu. Oh, Pak Fakir. Tapi bukan terus. Artinya Bapak Ibu kalau kita sedekah undangan 250 pasti kita siap 250 potong daging, beras sekian kilo. Itu kita sedekah yang kita tahu jumlah yang akan datang. Sekarang kata ulama, kita yang ada di permukaan bumi ini tamu bagi Allah. Yang undang kita nih Allah. Yang ciptakan kita Allah. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Yang makannya nambah 4 kali Allah tahu. Yang cuma makan iwaknya baik Allah tahu. Ada yang ibu-ibu kalau mau balik tahu Allah. Allah yang ciptakan. Allah yang menjadikan semua itu. Loh, kata Imam Hasan Basri, kenapa kita nak ragu dengan nikmat Allah? Nabi Muhammad tak pernah ragu Bapak Ibu. Nabi Muhammad yakin dengan nikmat yang sudah dibagikan. Bu Bapak, sekali hari Rasulullah duduk dengan sahabat. Lagi duduk, Nabi ngomong, kaget dengar lagi ahli syurga masuk. Ahli syurga bakal masuk. Jadi sahabat banyak melihat Bapak, siapa bakal masuk? Begitu datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunggu. Tidak ada yang lain. Dan satu kesempatan lagi Nabi ngomong lagi, ahli syurga datang. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi datang. Akhirnya ada seorang sahabat tanpa sepengetahuan Sa'ad bin Abi Waqqas diselidikinya apa amal Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai Nabi ngatakan ini ahli syurga. Diselidik mak biasa aja, ibadatnya kehidupan biasa, nggak ada perbedaan seperti kayak kita juga. Jadi apalah amalan. Akhirnya oleh sahabat yang bernama Abdullah tadi nanya, ya Sa'ad, kan kau pernah dengar Rasulullah mau datang ahli syurga, ternyata engkau yang datang. Ya Sa'ad, apa itu amalan kau ni? Tapi Nabi nyebut kau ahli syurga. Berkali-kali Nabi nyebut kau ahli syurga. Tapi kau jiwa amalan kau biasa kan? Oh, cuma amalan hati Sa'ad bin Abi Waqqas pun. 2. Syukuri nikmat yang ada, jangan iri dengan harta. Itu
Ibu, nah ini dengan orang cantik tak terkejut. Cantiknya ibu itu. Mak mana lah? Gak bisa. Mak mana ngejangnya? Kacau. Cuman doa amalan supaya ibu jadi cantik. Itu saya dapat dari guru dulu, tapi tidak boleh catat, nak didengar. Dan ngomongnya tidak boleh ngulang. Jadi dia catat, jangan catat. Ingat, ini amalan besar. Yo, sudah. Apa kiai? Jangan berkacau. Jangan galak berkacau. Kalau tidak galak berkacau, tak kejingo aja. Kalau berkacau, kejingo. Tidak galak, dikit-dikit tak berkacau. Udah lalu, udah. Lalu anak 4 rusak tulang. Ya? Nah, bentar. Ulangi lagi. Ini Pak Wali Kota anak main bui ini. Ini Pak, kenal? Ya, tuh. Apa itu amalannya? No, bukan itu. Yang tadi yang masuk surga lagi. Syukur nikmat yang ada, jangan di mana tempatnya Ustaz? Di hati. Tidak kejingoan lu. Kalau kita sholat, belum tentu walaupun kita sholat rajin, kalau ada sifat iri tidak akan maju. Tidak tenang hidup. Syukur nikmat yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting kok pakai jilbab. Nutup aurat. Alhamdulillah. Nak jilbab mahal, nak jilbab murah. Aku dapat nikmat dari Allah. Inilah bentuk. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kau masih hijau aku rezeki. Alhamdulillah. Tak usah diawasi, tak usah ini. Syukur nikmat yang ada. Apa ini? Ibu kata ulama al-tasawuf, kalau hidup mengikuti kebutuhan pasti cukup. Pasti cukup. Tapi ketika hidup mengikuti keinginan tak akan pernah cukup. Kunci dalam keluarga, apa yang diberikan suami, ibu masak, selesai. Tidak usah dipaksa. Maka itu bapak, dalam hukum Islam yang disuruh belanja itu bapak-bapak. Hukum Islam, Pak, hukum Islam belanja itu bapak-bapak, ibu masak yang dibelanjakan suami. Oh, senang ada. Hobi ada. Hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya dua. Satu, bapak akan tahu berapa harga barang di pasar. Kedua, memotivasi dia untuk berusaha mencari rezeki. Oh, mahal kalau barang. Ya Allah. Nah, aku ada tanggung jawab. Seorang suami pasti bisa menghidupi anak dan istrinya kalau punya 3 modal. Kalau lanang punya 3 modal hidup anak bininya, tidak mungkin terlantar. 1 ilmu, 2 tenaga, 3 kemauan. Kalau 3 ini laki-laki memiliki apa anak istri? Tenaga ada, kerja, aku bacanya, ngangkut barang, silakan, ngangkut barang. Jangan malu dengan bekerja, yang penting halal. Kena mobil, yang penting halal. Ikuti kebun. Suami balik dari pasar bawa kartu, dibuka, bungkusan belanja itu dibuka, kartu sekebal. Aduh jambak, ada tahu. Bawang abang. Nah, ini masak demi ini. Masak demi ini kata kewang takju. Petek di bawang jalan tahu. Masak demi. Kata lagi kewang. Besok kartu pula. Buka kartu lagi sudah. Ada papo, masak pati. Jingok-jingok ada lewang iwak teri. Oh, berarti masak pati. Laju peres. Anak paniko, kelapa separuh, peres 10 kali. Aman dah itu. Tidak susah. Dan ibu tidak ikut suami
hebat Islam ibu, hebat Islam. Besok kan aku dulu. Apa nih buka itu dicari ada jagung. Oh ini kartu sama jagung. Bawa mana tuh? Sudah masuk campurkan tunjuk jagung. Jalan tahu. Tidak repot lagi. Ya inilah lagi. Senang alhamdulillah. Tapi kalau bini yang belanja, laki yang makan. Mau hari ini kartu, besok kartu, lusa kartu, naik dagang. Tahu anggap aku naik teh ya boh. Tahu unjuk laki makan kartu kau. Oke kartu, ini kartu. Tahu anggap aku naik teh ya boh. Uji bini yang kau tak sama lah awak menjadi kawin. Ambil batang kartu ni kepepung kau. Ujung kepala. Nama ketua lanang disuruh kerja, disuruh belanja. Aman itu. Tidak susah ini untuk Nabi Muhammad. Aman tak? Aman. Ibu tidak rangis, tidak pakai abang bebek, tidak pupur. Udah guys, jangan nyenyek. Duit sini. Aman tak? Oh bapak guys. Ini yang tidak ingin pupur lalu. Jadi kalau bapak tidak menjodohin beli pupur, ibu tak usah nangis. Nak mampu baru terkena itu. Karena ibu, halo, cantik itu ukurannya di suami. Ibu tidak perlu minta puji laki-laki lain, tidak ada guna. Jadi ukuran cantik ibu itu suami. Kalau suami ibu sudah senang, ibu perlu bahagia. Tidak perlu ibu menyenangkan mata laki-laki lain, tidak perlu menyenangkan pandangan laki atau perempuan. Yang penting suami ibu ikhlas memandang ibu, sudah. Ibu tidak pelai, saya kini pakai. Nah, maka itu ibu supaya suami senang, ibu pacar-pacar ke dandang, dan bapak-bapak juga menyadari kewajiban sebagai suami. Tidak sulit mencontoh kebahagiaan Nabi Muhammad. Kan pun kita bapak ngawasi betina cantik, bagus, tidak ada apa-apa juga. Sama dengan iwak tempalung agak kacau. Iwak cupang. Iwak tempalung kalau nak berlaku kan mengetuk. Tapi kalau yang agak kacau tidak berlaku. Sama dengan wong lanang iwak betina cantik, tidak ada apa-apa juga. Dan itu juga bapak karena belum memiliki. Kalau kita belum memiliki wanita itu, jadi nafsu ngawasnya. Sama dengan bini, istri juga, bapak, ibu juga dengan suami dulu, nafsu bukan main. Kenapa? Karena maksiat. Ketika maksiat itu lemah galau. Tapi ketika sudah nikah tidak lagi maksiat, jadi iblis tidak ikut lagi. Kenapa? Orang maksiat itu nyingok betina cantik, montok, nyingok lanang ganteng, nafsu. Karena ada iblis. Tapi itu maksiat. Setelah nikah kan memandang jadi ibadah. Mendekati jadi ibadah, ngurus jadi ibadah. Jadi iblis saya ikut lagi. Bahkan iblis datang mempengaruhi supaya tidak melakukan kebaikan kepada istri dan suami. Ya lagi belum jadi nafsu. Nah sudah nikah, kapal balang itu. Kapal. Nyepak kok. Nyepak pun. Ingat, duit kate. Dulu waktu belum jadi kate duit gue yang juara. Padahal ibu ya Allah, ibu belajar terus lah. Bapak belajar, itu syukurnya bapak kata ketua teh sengampat berhenti. Tidak ketua tadi ngomong sengampat berhenti lah Ustaz. Ini fenomena ngomong, kita harus tahan carilah. Bapak ibu kita syukur sebagai umat Nabi Muhammad. Mak mana pulau itu Ustaz? Nah ini ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kakek balik baca kitab itu. Kalau baca macam, kalau tidak baca dengarnya. Di situ ada cerita, Pak Wali, ada cerita Pak Maulana.
ceritanya Nabi ini nanya sama Allah, ya Allah, ngapalah umatku sudah jadi kecil-kecil, umurnya pendek, sudah tuh apa dijadikan umat akhir zaman. Kata Allah, ya Muhammad, itu tanda cinta aku dengan engkau dan umatmu. Apa macam itu? Ya kalau kecil-kecil ku jadikan mereka tuh kecil supaya bebannya tidak berat, tidak banyak beban. Pakai baju 2 meter cukup, makan semata rumah cukup, imak bagi 4 cukup. Kecil. Nabi Musa itu lebar dadanya 3 meter, tingginya 15 meteran. Belakang kagum saja. Kita bapak sekali makan 200, belakang kepala. Nah, kecil. Umurnya dijadikan umat di akhir zaman supaya tidak lama gino nunggu dunia dan dikit kesempatan maksiat. Tapi umurnya pendek ya Allah. Umur umat kami ini pendek-pendek. Dengan umur yang pendek itu kesempatan untuk ibadah sedikit. Macam umat zaman dulu yang 100 umurnya, 200, bahkan 1000. Benar ya Muhammad. Tapi dengan kasih sayangku, kata Allah, ku lebihkan pahala. Satu kebaikan dinilai jadi 10. Jadi kalau kita 60 tahun ibadat kali 10 sama dengan ibadat 600 tahun. Ini nikmat. Semua yang ada dalam rumah tangga nikmat. Ibu masangkan tempat tidur. Apa jika kami Palembang ini mentangkan tempat tidur? Lama tempat tidur. Ibu tahu itu jalan untuk melancarkan wanita di atas siratal mustaqim. Muat adanya ibu sabar dengan tingkah suami, sabar, ibu dapat pahala Siti Asia yang sabar dengan sifat jahatnya Fir'aun. Bapak sabar dengan sifat istri, bapak dapat pahala Nabi Allah Ayub alaihissalam. Jadi bukan main dalam rumah tangga itu pahala. Megang baik, megang suami istri, megang tangan, ini menjatuhkan 1 dosa, mendapat 1 pahala dan mengangkat 1 derajat. Megang tangan, ini setuan bapak. Ini cewek tua. Nah, pegangan. Boleh pahala. Boleh pahala. Megang tangan istri, tangan suami, boleh pahala. 1 dosa diampunkan, 1 derajat dan 1 kebaikan. Ya kalau tua ini kan itu nah kalau malam saling kosong-kosong, ya orang tua kan tidak pakai bangsa enggak aja. Nah, jadi istri, ya Allah ya ini tulang malam. Boleh pahala. Ya itu lah maksudnya, ya Allah ya ini lalu murgana. Boleh pahala. Tidak percaya. Ini nikmat. Paling banyak pahala dalam rumah tangga. Pahala. Meluk istri, istri meluk suami, suami meluk istri, 10 dapat pahala. 10 dosa diampunkan, 10 derajat diangkat di sisi Allah. Pahala. Halo? Dalam kitab Qurratul Ain, dalam kitab Qurratul Ain, Allahu Akbar. Mencium istri, mencium suami, 20 dapat pahala. 20 dosa diampunkan, 20 derajat. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Pahala. Bu, halo. Ibu, jangan dianggap tabu ketika ustaz, ketika kiai nyeritakan soal rumah tangga, bukan sedikit orang bilang itu kiai kanji, itu ustazah kanji. Kita ibu, itu kebutuhan kita, jangan bohong. Dan Allah ciptakan itu bukan untuk suatu hal yang negatif. Yang negatif itu yang memuaskan nafsunya dengan maksiat. Aku janda ustaz, aku tidak berlaki, kayak bertemu dengan laki itu bodoh. Berapa banyak mahab janda yang maksiat, mencari kepuasan dengan dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nikah ibadah. Ini tidak bertemu. Kata Rasulullah, di akhirat seseorang akan ketemu jodohnya dengan suami yang paling
paling dia taati dan yang paling soleh di antara sekian banyak suami. Ibu laki mati, laki. Dari sekian banyak suami, siapa yang paling soleh? Itulah suami ibu dalam surga. Kan masuk surga. Tidak salah ibu, dan tidak ada hak seorang bapak, tidak ada hak seorang ibu, tidak ada hak seorang anak melarang orang tuanya nikah. Itu nikmat karunia Allah. Jangan dibodohi oleh manusia-manusia tak tanggung jawab. Cuman sekarang tinggal nyari siapa wongnya yang akor, yang benar itu yang dididik oleh agama. Nabi tadi nikahin siapa? Siti Khadijah. Habis satu Siti Khadijah oleh perjuangan Nabi Muhammad. Untuk apa habis agama? Dan tidak habis begitu saja, tapi habisnya demi kebahagiaan akhirat. Sekarang Islam hebat. Sekarang Islam bagus. Bukan sedikit dunia ini diakui oleh Islam. Bahkan Indonesia 212 alumni yang Jakarta Kompon dapat penghargaan 202 negara. Luar Indonesia memberi penghargaan acara 212 Hari Persaudaraan Ikhwan terbagus di dunia. Hebat Islam. Nah, jadi tidak salah. Tidak salah. Ada bapak-bapak istrinya meninggal, nak nikah anaknya malah, udah bang, apa dapur? Mama Allah. Kan dibaca, oh si bapak makan apa? Iya, kali yang itu. Oh, Henry. Ngomong bebas dengan keluarga, tidak boleh. Kalau ayah kau kepengen yang itu, kau siap? Kau siap? Oh enggak, kali tidak itu cuma dicari. Caranya, Kiai Emas Haji Abdul Halim, guru Qur'ania Palembang, menantu Kiai Haji Muhammad Masadus Muhammad Hussein bin Masadus Abdul Hamid Mahmud Nemrogan, beliau mengajarkan kalau meninggal istri untuk bernikah lagi, separuh umur suami bagi dua dulu, ditambahkan dengan 9 tahun, itulah pasangan yang ideal untuk dia. Misalnya ini umurnya 50, nanti nikah bagi 25 tambah 9 berapa? 34. Nah 34 atau 40 itu pas untuk dia. Jangan nyari yang 15, mati pak ya. Nah, tidak salah dan tidak salah, itu ibadah. Ibadah yang ada nilai ibadah itulah dalam pernikahan. Suami ngajak berhubungan badan malam Jumat misal tak galak, dan ini nak tahajud. Aku nak nanya kamu, boleh pahala aku tahajud? Tengah atik jaminan takon. Tak mau tahajud, takoan. Tahajud sunat ini wajib. Dosa kan? Apa kata Nabi ya? Wong mandi wajib itu satu tetes air jatuh dari sehelai rambutnya, diangkat 1 derajat, diampunkan 1 dosa. Jatuh dari rambut wong mandi wajib. Orang melakukan hubungan suami istri sama dengan ibadah umroh. Tak usah jauh-jauh umroh. Kita umroh paling cepat 9 hari balik. Ini saling baca 3 kali umroh. Ongkos kali umroh 3 kali. Malam jumbo siang ha? Aku ngomong macam ini dianggap buang aja, ada dalil. Bukan bahasa ini. Ibadah. Gimana mama umroh kita? Laju. Mak umroh bapak umrohnya nak belok. Ini khusus umroh. Umroh ini tidak pakai hilom.
punya nabi seperti Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi Musa minta jadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sudah jadi nabi. Nabinya Bani Israel. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad bukan para ribuan tahun. Minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita lahir tidak minta umat Nabi Muhammad, lahir jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa tidak kita syukuri? Apa letak salahnya? Salahnya kita ghafil, lalai. Tidak kita nikmati nikmat yang sebegitu hebat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka syukurilah segala nikmat yang Allah karuniakan. Jangan kita anggap itu sebagai hal yang tabu, hal yang salah. Hal yang salah ya salahkan ini LGBT, lanang kawin sama lanang. Nah yang itu ibu bapak benci, kan perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Betina kawin sama betina terjadi. Dinikah itu supaya dapat keturunan. Ada benernya, cuma nak mencari termasuk apa ke pelampiasan hawa nafsu jangan maksiat hukumnya haram. Uji Nabi kalau ketemu yang macam itu 40 bunuh. Ini didiamkan oleh pemerintah, dianggap tidak salah dan tidak bisa dipidanakan. Mama minum. Ucap. Hacu. Ayah jangan ini, hanya sholat. Salah kan sama lanang. Baut sama baut kan ketemu. Ada baut, ada mu sama mu apa nalakannya? Ya belum. Tak berpikir kalau itu tidak dianggap salah, tidak dipidana bapak oleh MK, tidak diputuskan. Berpikir kalau kaki hal itu terjadi di anaknya, di keluarganya, mak mana nak nuntut hukumnya? Kalau lanangan betina nikah nah, banyak masih betina nih bapak. Ini banyak betina dari lanang. Aku lihat tadi lu aku banyak jatuh yang datang. Data terakhir untuk kota Jambi. Janda untuk kota Jambi 9.372. Data terakhir 9.372 aku dapat kabar dari Google. Data janda Pak Jambi 9.000-an. Nah, yang ribut, yang perselingkuhan, yang maksiat, yang perceraian, yang soal ekonomi, silakan baca data di internet. Saya nih pas belum buka internet dulu nyari lokak nih. Di Kuala lokak Jambi, lokak Jambi yang kira. Jambi itu singkatan Jalan Aman Mencari Bini. Jambi. Jambi, Jalan Aman Menambah Bini. Baca betul. Bau tadi. Bukan soal apa, maksud saya ngomong itu bukan maksiat. Daripada banyak maksiat, yang ini kan benar ibadah. Jadi maka itu perhatikan pergaulan anak kita, yang salah itu diperhatikan. Kalau sudah macam itu bapak, di akhirat mereka, maka saya galak ngomong dengan jemaah. Kita ini siang malam berdoa itu billahi, wa bil islami, wa bi Muhammadin nabiyya. Kita akui Nabi Muhammad Nabi kita, Allah Tuhan kita, Islam agama kita. Tapi pertanyaan, nah kita ngaku Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad itu galak tak ngakui kita di umat. Dengan gawe kita tidak benar ini. Pemerintahan yang tidak benar, misal rakyatnya yang salah, salahnya rakyat kalau dari pemerintah yang salah, misal kira-kira di akhirat siapa nak tahu? Pala ente ya? Kebakar ada gilong hilang. Sudahlah, baliklah kepada Nabi sehingga Allah nyebut, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah."
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika mereka menyatakan cinta kepada Allah, bukti mereka cinta kepada Allah, biar jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan di dalam hidupnya. Mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mengampunkan dosa mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang mencontoh Nabi, mengikuti jejak Nabi Muhammad akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa menghidupkan sunnahku, itu tanda dia cinta dengan aku. Siapa cinta dengan aku, bersama aku di dalam syurga. Insya Allah kita bersama Nabi di dalam syurga dan dapat kita terangkan ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah kita aman dunia dan akhirat. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya menampun. Jangan ingat lucu dan ketawanya. Yakinlah bahwa yang saya sampaikan insya Allah satu atau dua insya Allah ada hikmahnya. Sekian, kita mohon sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.